Kalau Anda berpikir, Pak, aku tidak mampu, Pak, aku tidak bisa, Pak, aku gak ngerti caranya, Pak. Dengar, Anda punya Tuhan yang bisa mengajar Anda, menuntun Anda, memberikan pimpinan dalam hidup Anda. Salam, puji Tuhan. Kembali kita bersama dalam program ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Sebelum kita masuk dalam pembenaran yang harus saya sampaikan tentang kehidupan ini, ayo kita sama-sama berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami semuanya Tuhan, anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan. Dalam nama Yesus, campur tanganlah Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami berserahkan diri kepada-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tema untuk saat ini adalah tetap terjaga atau tetap terbangun, atau bahasa Inggrisnya wake up. Kenapa sih kita harus tetap terjaga? Kenapa sih kita harus terjaga? Kenapa sih kita harus bangun? Kenapa sih kita harus lakukan itu? Dengar saudaraku, kalau Anda ingin berdoa dan Anda mau berdoa, yang pertama Anda harus lakukan, Anda bangun atau Anda terjaga. Kalau engkau tidak terjaga atau engkau tidak bangun, Anda bakalan tidak bisa berdoa. Mungkin Anda alasan, Pak, aku ngantuk, Pak. Aku doa saja bersama mimpi-mimpiku. Itu namanya bohong, tidak ada saudaraku. Orang kalau berdoa harus terjaga. Orang yang berdoa harus terbangun. Artinya apa? Ayo bangunlah dan berdoalah. Ayo ambil waktu untuk terjaga bersama Tuhan dan berdoa di hadapan Tuhan. Ayo ambil waktu. Wake up. Kerennya begitu saudara. Nah sekarang, apakah itu disuruh Tuhan Pak? Apakah itu Alkitabiah Pak? Kalau kita harus terjaga, kalau kita ada waktu untuk bangun, benar, itu ada dasarnya. Ayo kita buka yuk dalam Matius pasal 26. Jadi supaya nggak ada alasan untuk Anda tidak terjaga, supaya Anda tidak punya alasan lagi untuk tidak terbangun dan berdoa. Ini Alkitab yang berbicara dan dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus waktu itu kepada murid-muridnya. Kalau Anda mengakui diri Anda adalah murid Tuhan Yesus Kristus, ayo lakukan ini. Terjagalah atau terbangunlah dan berdoalah. Buka di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka, apa saudaraku, sedang tidur. Selanjutnya, dan ia berkata kepada Petrus, dengar, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah, ini ada waktu kita untuk terjaga. Ada waktu kita untuk terbangun bersama dengan Tuhan. Tuhan gak menuntut Anda semalam suntuk untuk bersama Dia. Tuhan gak menuntut Anda untuk tidak tidur. Tuhan memberikan waktu untuk Anda. Dikatakan, tidak bisakah atau tidakkah engkau bisa bangun dan berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku. Ini firman Tuhan saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri yang katakan. Selanjutnya ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa yang pertama dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah? Kalau manusia lagi tidur, kalau manusia lagi mimpi yang indah, tidak bakalan manusia bisa berdoa. Dikatakan di sini berjaga-jagalah, atau bangunlah, atau terjagalah, atau buka mata Anda dan berdoalah. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ayo, kalau Anda sudah dengar program ini, ketika hari-harimu, waktu-waktumu, engkau isi dengan tidur melulu, luangkan waktu 1 jam untuk terbangun atau terjaga. Datang kepada Tuhan dan berdoalah. 1 jam, friend. Tidak berjam-jam Anda disuruh oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau Anda punya waktu berjam-jam untuk Tuhan. Tuhan sangat menyenangkan sekali kumpul bersama Anda. Tuhan sangat menyenangkan sekali ketika Tuhan melihat Anda terbangun dan berdoa bersama Dia. Menyenangkan enggak? Menyenangkan. Tuhan itu menyenangkan. Kalau engkau menyenangkan Tuhan, Tuhan pun menyenangkan Anda. Ayo siapapun Anda saat ini, terjaga atau bangun atau wake up 1 jam saja. Untuk apa? Untuk berdoa. Berapa banyak sekarang anak-anak Tuhan mulai melupakan hal itu. Benar terbangun, benar terjaga, enggak tidur, tapi apa yang dilakukan? Main game online, friend. Ayo siapapun Anda saat ini, buang keburukan yang Anda lakukan. Mungkin untuk Anda itu tidak buruk, baik. Tapi dengar saudaraku, luangkan waktumu 1 jam saja untuk terbangun atau terjaga dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab yang bicara kan saya. Nah, ketika engkau sudah melakukan ini, ketika engkau terjaga, ketika engkau bangun dan berdoa bersama dengan Tuhan dan tinggal di dalam hadirat Tuhan, apa sih untungnya? Ada untungnya, saudara. Mesti ada untungnya. Engkau akan terlepas dari pencobaan. Engkau akan terlepas dari setan. Engkau akan bebas dari cengkraman setan. Pak, bener tak? Jangan-jangan cuma mengada-ngada, Pak. Enggak, saudaraku. Kalau engkau terjaga atau engkau terbangun dan engkau berdoa, hidup bersama Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan. Ada 3 hal yang Anda dapatkan. Yang pertama apa? Yang pertama sudah dijelaskan tadi di ayat 41. Demikian firman Tuhan, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini saudaraku. Kalau engkau berikan waktumu 1 jam saja dan berdoa, yang engkau dapatkan, engkau tidak akan mengalami pencobaan. Apalagi jatuh ke dalam pencobaan. Ini yang pertama yang Anda dapatkan. Sadar ya, sadar. Anda harus punya waktu 1 jam untuk berdoa. Supaya apa? Supaya Anda memiliki pertama apa? Memiliki keuntungan tidak jatuh dalam pencobaan. Dan yang kedua, ketika engkau melakukan ini, apa sih yang Anda dapatkan? Yang kedua kita buka yuk. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8.
Nah, ini keuntungan yang kedua yang Anda dapati. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kata sadarlah ini, kita ini memiliki kesadaran ketika kita terjaga atau terbangun. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi keuntungan yang kedua, Anda lolos dari cengkraman setan. Ini dikatakan apa? Lawanmu si iblis. Dengar friend, lawanmu si iblis loh, bukan manusia. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketika Anda terbangun, ketika Anda terjaga dan berdoa, Anda akan lepas dari cengkraman si iblis. Anda tidak akan ditelan karena Anda sudah terbangun, karena Anda sudah berdoa. Jadi keuntungan yang kedua ini, Anda lolos dari cengkraman si iblis. Dan yang ketiga ini lebih ngeri. Setan ini selalu menunggu Anda loh. Setan ini selalu mengintai Anda, melihat Anda. Apakah Anda tertidur terus? Apakah Anda terbangun dan berdoa? Anda pilih. Kalau Anda tertidur terus, tidak berdoa, Anda masuk dalam targetnya iblis. Ketika Anda terbangun dan Anda berdoa, iblis tidak akan bisa melakukan keburukan untuk Anda. Ayo kita buka yuk, ini yang ketiga. Lukas pasal yang keempat ayat ke-13, demikian firman Tuhan, setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dengar saudaraku, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik bagi iblis ketika Anda tertidur. Waktu yang terbaik bagi iblis ketika Anda lepas dari tangan Tuhan. Waktu yang terbaik bagi iblis untuk membawa Anda ketika Anda tidak ada di dalam hadirat Tuhan. Ayo siapapun Anda saat ini, dengar saudaraku, terjagalah, terbangunlah dan berdoalah supaya Anda lolos dari intaian iblis. Supaya Anda lolos dari intimidasi iblis. Supaya Anda lolos dari keinginan iblis untuk membawa Anda. Jadi 3 keuntungan ini yang Anda peroleh ketika Anda tetap terjaga atau tetap terbangun dan berdoa. Keuntungan yang pertama adalah Anda tidak akan jatuh dalam pencobaan. Keuntungan yang kedua, Anda tidak akan ditelan oleh si iblis. Dan keuntungan yang ketiga, iblis tidak akan menunggumu. Karena iblis tahu bahwa engkau ada di dalam hadiratnya Tuhan. Halo, terbangunkah engkau saat ini? Katakan dalam dirimu, ya Pak, aku mau terbangun. Dan aku akan berdoa supaya aku mendapatkan keuntungan 3 ini, Pak. Saudaraku yang terkasih, siapapun engkau, ayo luangkanlah waktumu untuk Tuhan. 1 jam saja. Kalau bisa lebih, puji Tuhan. Itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau engkau menyenangkan hati Tuhan, engkau pun disenangkan oleh Tuhan. Siapapun Anda hari ini, jangan engkau memanjakan dirimu. Berikanlah waktumu beberapa jam untuk Tuhan. Entah itu siang, entah itu malam, entah itu pagi. Adakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan. Adakan waktu untuk bisa berintim dengan Tuhan.
Saudaraku yang terkasih, ayo taruh pengertian di dalam dirimu saat ini. Aku akan terjaga, aku akan terbangun, dan aku akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi 3 keuntungan ini yang Anda dapatkan. Nah, sekarang sikap apa Pak yang harus saya lakukan supaya saya bisa terjaga, supaya saya bisa terbangun Pak, dan saya bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikap yang pertama adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Strong man. Kalau engkau loyo, kalau engkau lemah, nggak bisa terbangun, apalagi berdoa. Tetapi ketika sikapmu kuat, engkau akan bisa wake up. Ketika sikapmu kuat, engkau akan bisa terbangun. Buka yuk di dalam Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Supaya kita jelas saudaraku, bahwa semua yang difirmankan ini betul-betul ada dan betul-betul tertulis di dalam Alkitab. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 dikatakan demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Inilah, Anda harus mempunyai sikap yang kuat. Ketika Anda menyadari bahwa kuasa Tuhan itu ada di dalam hidup Anda memiliki kekuatan. Ayo jangan lemah, jangan loyo, jangan kendor. Miliki sikap yang kuat karena kuasa Tuhan ada di dalam hidup Anda. Ini sikap yang pertama yang harus Anda lakukan. Miliki sikap yang kuat karena kuasa Tuhan ada di dalam diri. Dan sikap yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan itu mampu melakukan yang terbaik di dalam hidup Anda. Percaya, apapun keadaanmu, apapun yang mencoba menghalangi jalan hidupmu, tetap percayalah bahwa Tuhan yang Anda sembah di dalam nama Yesus, Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita buka yuk. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi dan meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 11, ini yang perlu Anda mengerti. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Ini yang harus Anda percayai, bahwa Tuhan itu mampu, bahwa Tuhan itu selama-lamanya memiliki kuasa. Ayo saudaraku, siapapun Anda saat ini, sadarilah dan bersikaplah bahwa Anda ini kuat. Sadarilah dan bersikaplah bahwa Anda ini tetap percaya. Tuhan yang Anda sembah, Tuhan yang sanggup. Tuhan yang Anda sembah, Tuhan Anda yang mampu dan memberikan kuasanya di dalam hidup Anda. Tuhan Yesus ada untuk Anda. Puji Tuhan. Siapapun Anda, sekali lagi saya tekankan, ayo berikan waktumu, terjagalah, terbangunlah dan berdoalah. Gunakan waktu ini, waktu yang terbaik untuk Anda. Selagi kita masih ada di dunia, inilah kesempatan kita untuk terbangun dan berdoa. Jangan loyo, jangan lemah, dan jangan lemes. Dengar, Tuhan ada untuk Anda. Sebagai ayat yang terakhir, jangan Anda merasa tidak mampu. Anda memiliki Tuhan yang sanggup mengajar Anda, yang sanggup merubah hidup Anda. Kalau Anda berpikir, Pak, aku tidak mampu, Pak, aku tidak bisa, Pak, aku gak ngerti caranya, Pak. Dengar, Anda punya Tuhan yang bisa
mengajar Anda, menuntun Anda, memberikan pimpinan dalam hidup Anda. Buka 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, sebab di dalam diri kamu, dengar saudaraku, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, dengar saudaraku, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ketika engkau terbangun, ketika engkau terjaga, dan ketika engkau berdoa, dan engkau tinggal di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kuasanya dalam hidup Anda. Tuhan memberikan pengajaran-pengajarannya di dalam hidup Anda. Ayo siapapun Anda saat ini, jangan beralasan lagi. Berikanlah waktumu untuk Tuhan. Berapa yang bisa Anda berikan? Buatlah minimal 1 jam saja. Selebihnya Anda bisa atur sendiri. Itu menyenangkan Tuhan, dan Tuhan pun bisa menyenangkan Anda. Ayo ambil komitmen saat ini. Katakan dalam dirimu, ya Tuhan, aku akan berikan waktuku untukmu. Aku akan terbangun Tuhan, dan berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, dan tinggal bersama-Mu di dalam hadirat-Mu. Siapapun Anda saat ini, ayo buat komitmen itu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau luar biasa. Dan ajarlah setiap kami, Tuhan, untuk bisa memberikan waktu untuk-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jamalah anak-anak-Mu saat ini, Tuhan. Jamalah anak-anak-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami semuanya, Tuhan. Berkat-Mu turun, Tuhan, atas gereja Allah Baik Jemaat Dat ini, Tuhan. Berkat-Mu turun atas Bapak Gembala di tempat ini, dan beserta seluruh keluarga besarnya, Tuhan. Dalam nama Yesus, jemaat-Mu Engkau berkati, Tuhan. Anak-anak-Mu dimanapun berada, Engkau berkati, Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ajar kami untuk bisa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keajaiban terjadi atas kami semua. Mujizat terjadi atas kami semuanya. Terberkati kami, Tuhan, oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.